أصحاب الجنة هم الفائزون. wabarakatuh. Alhamdulillahi jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu wa qudratuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ahabbil mahbubat wa ashrafil makhluqat wa afdali ahlil ardi was samawat adadal anfasi wal awqat. Allahumma amin. Ya da'imal fadli ala al-bariyat wa ya basital yadaini bil atiyat wa ya sahibal mawahib saniyat salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad khairil wara sajiyat waghfir lana ya Allah warhamna ya Allah wansurna ya Allah ya dzal ula fi hadhihi al-lailah birahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin walhamdulillahi rabbil alamin. Para alimul ulama, para kiai, para kesepuhan, tokoh-tokoh masyarakat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus keluarga besar Masjid Nurul Amin beserta seluruh DKM dan jamaahnya yang mudah-mudahan selalu Allah berikan keberkahan buat kita semua. Allah kuatkan iman dan Islam kita. Dan juga kepada para hadirin hadirat sekalian yang alhamdulillah para pecinta-pecinta Nabi, pecinta-pecinta Rasulullah yang hampir 1 bulan, 2 bulan sampai 3 bulan ini tidak habis-habisnya melaksanakan acara maulid sebagai ungkapan kegembiraan dengan kelahiran dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, karena acara maulid ini membuat semua orang jadi gembira. Jangankan orang Islamnya, jangankan pengikut nabinya, orang-orang kafir itu pada gembira, orang-orang Cina pada gembira. Gimana kada gembira, akuannya kada laku, ya kan? Semuanya gembira. Mudah-mudahan yang paling penting kita semua dikasih kesehatan oleh Allah.
ya, supaya bisa hadir dalam acara-acara maulidnya Nabi. Karena memang Nabi katakan ketika ada sahabat yang datang, Nabi bilang tuba, bahagia, beruntung, liman ro'ani wa amanani, bagi orang yang bisa melihat saya, ketemu sama saya, dan dia beriman sama saya, beruntung, kata Nabi. Siapa tuh? Ketemu sama Nabi, melihat Nabi, bergaul sama Nabi, dan dia beriman sama Nabi. Siapa? Para sahabat. Para sahabat itu dibilang oleh Nabi, beruntung mereka. Sehingga dalam hadis yang lain dibilang khairul qurun, yaitu sebaik-baiknya waktu, sebaik-baiknya masa, sebaik-baiknya zaman itu zamanku, kemudian zaman setelah aku. Jadi sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in, itu sebaik-baiknya zaman. Nah, tapi setelah Nabi bilang tuba liman rohani wa amanani, Nabi bilang lagi tuba, beruntung. Siapa yang beruntung itu? Liman amanani walam yarani, buat orang-orang yang beriman kepada aku tapi dia tidak pernah melihat aku. Beriman sama Nabi, percaya sama Nabi, ikuti ajaran Nabi, masuk ke agama yang dibawa oleh Nabi, tapi dia belum pernah ketemu sama Nabi. 3 keberuntungan yang Nabi bilang buat dia. Siapa tuh? Hah? Siapa tuh? Kita orang semua. Kita orang ini gak pernah ketemu sama Nabi, gak pernah bergaul sama Nabi, gak pernah pergi berjuang sama Nabi, tapi kita beriman sama Nabi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Bukan hanya beruntung di dunia, tapi nanti beruntung kita pula di yaumil qiyamah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap orang bikin maulid itu pasti ada tujuan. Gak mungkin ada tujuannya, karena maulid itu cuma sarana, maulid itu cuma alat. Ibarat orang mau motong kambing, dia harus pakai alat. Alatnya apa? Golok. Motong ayam, alatnya apa? Pisau. Jadi itu cuma alat, itu bukan tujuan. Sehingga jangan pada kepo. Ini ada umat Islam kepo. Mau kepo enggak? Kepo sama orang pada bikin maulid, bawain ada demenannya dengan berbagai macam istilah bid'ah lah, ya, kultus individu lah. Itu namanya kepo. Dia ribut dengan cara, tapi dia tidak ribut dengan tujuan akhirnya. Ulama-ulama kita, ya, ulama-ulama kita yang dulu, masya Allah, salafus saleh, itu membuat apa saja, membuat konsep apa saja itu ada tujuannya. Dulu umat Islam begitu lemah imannya. Setiap perangkal, sampai mereka memikirkan ini ada apa umat Islam kalah dulu. Ternyata setelah dilihat-lihat, oh, mereka kehilangan mahabbah. Umat Islam kehilangan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada Islam. Itu kehilangan mereka. Akhirnya dibuatlah acara maulid, bikin lomba baca sejarah Nabi, bikin lomba, bikin biografi tentang kehidupan Nabi, berlomba-lomba orang yang ikut daripada acara itu, sehingga terpilih di antara pemenang-pemenang yang membuat syair-syair tentang kelahiran Nabi, dari Nabi lahir sampai Nabi wafat,
biografi kehidupan Nabi dibuat, ada yang dimenangkan oleh Al-Imam Abu Ja'far Al-Barjani. Akhirnya tulisan biografi tentang Nabi Muhammad itu disebut dengan Maulid Al-Barjani. Ada lagi Syaraf Al-Anam, ada lagi Maulid Ad-Dibai, ada lagi yang sering dibaca juga Maulid Simtud Durar Al-Habib Ali Al-Habsyi, ada lagi Maulid Yaulami Habib Umar bin Hafid. Itu semua berisi tentang biografi. Supaya kenapa? Supaya orang tahu siapa Nabi, orang kenal siapa Nabi. Kadang-kadang bukan hanya dengan bahasa tulisan saja, tapi dibikin syair-syair yang indah dengan qasidah-qasidah yang indah, akhirnya membuat semua orang dengarnya enak, terbawa dengan suasana. Apalagi pada saat berdiri, ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, sholawatullah. Terbawa suasana kerinduan kepada Nabi, dan itu dirasakan oleh mereka-mereka yang hadir maulid. Tapi yang kagak hadir tidak merasakan suasana itu. Jadi para ulama bikin ini supaya kenapa? Kenal sama Nabi. Kalau udah kenal sama Nabi pasti cinta sama Nabi. Orang kalau udah cinta, maka dia akan jadi budak untuk yang dicintainya. Dia siap berkorban apapun, dia siap melakukan apapun untuk orang yang dicintainya. Itu yang kita lihat para sahabat-sahabat lakukan. Bagaimana kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad. Nah, 3 tahun yang lalu emang udah lemah, disikat sekalian, diserang sekalian lewat pasukan Covid-nya. Datang pasukan Covid, jebret, habis udah. Baitullah sepi, rumah-rumah Allah udah sepi. Dalam kondisi seperti itu kayak orang kehilangan Allah, seakan-akan Allah kagak ada. Orang-orang gak ada bikin maulid lagi, sepi. Maulid sepi, Isra Mi'raj sepi, Nuzulul Quran sepi. Seakan-akan Al-Quran hilang, Nabi Muhammad hilang, sepi suasana Indonesia. Neraka aja sehebat-hebatnya neraka, lebih hebat mana sih corona neraka? Lebih hebat neraka, tapi setiap masuk bulan Ramadan itu langsung neraka menutup dirinya. Surga yang gak pernah terbuka ketika masuk Ramadan, itu terbuka pintu surga seluas-luasnya. Setan yang biasa dapat informasi terus, ketika menjelang Ramadan diikat-iketin setannya sampai raga setannya diikat-iketin. Ternyata setelah dicari, bukan corona yang jadi masalah. Yang dari masalah mah congorna. Tahu nggak congorna? Yang nakut-nakutin terus di televisi, di radio, di pengumuman ini congorna ini. Yang kerjaannya yuwaswisu fi sudurin nas, kasih was-was di dalam hati manusia. Awas, jaga jarak. Kau gak mati dulu. Awas, pakai masker. Kau gak mati dulu. Awas, vaksin. Kau gak mati dulu. Akhirnya vaksin 1, ya. Vaksin 2, ya. Vaksin
2020. Ngomongin lagi ada varian baru, varian apa namanya XBB apa XDD apa? Oh, kagak jelas tuh namanya. Cuekin aja. Jadi prinsip kalau udah dibohongin sekali, jangan mau dibohongin 2 kali, apalagi sampai 3 kali. Ya, mudah-mudahan ada lagi deh. Ya, jangan jauh lagi dari Allah. Nah, oleh karena itu kondisi kemarin dalam hati-hati, wah ini Allah bercanda aja sama kita ini. Emang udah pada jauh dari Islam, jauh dari Al-Quran, jauh daripada mahabbah kepada Rasulullah. Udah nggak mau lagi duduk sama orang-orang soleh, udah sekalian aja. Ketika musuh memberikan rasa takut, itu sekalian sama Allah. Nah, baru merasa ketika ya Allah. Nah, ini kasusnya sama kayak perang itu, sampai maulid harus dibikin. Nah, oleh karena itu dengan kita udah mulai masuk bulan maulid, sekarang udah mulai Rabiul Tsani, kita udah mulai bikin maulid lagi. Ayo semangat ini kita tampilkan lagi untuk menghadapi apa? Untuk menghadapi tahun-tahun besok. Ya, jangan terulang kembali, jangan kena dibohongi lagi. Udah cukup kita dibohongi umat Islam nih. Ya, udah cukup kita banyak yang dibantai umat Islam. Udah, jadi selesai. Lewat maulid ini bangkit lagi. Semangat umat Islam harus kita bangkitkan. Yang pertama, kita harus bangkitkan rasa cinta kepada Allah itu jangan sampai hilang. Kita lihat kecintaan kepada Allah dalam istilah hadis itu, rantai sama Allah itu jangan putus lagi, sambung terus setiap waktu, setiap saat. Sekali ini rantai putus, celaka buat kita. Karena Allah katakan di dalam Al-Quran, "Faman a'rada 'an dzikri." Ingat, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsuruhu yawmal qiyamati a'ma." Siapa yang berpaling dari aku, udah gak mau ngikuti lagi ajaranku, udah gak mau lagi sujud kepada aku, kata Allah, fa inna lahu ma'isatan dhanka. Saya akan bikin dia sempit hidupnya. Allah yang janji, siapa yang berpaling dari Allah, Allah akan bikin susah hidupnya, sempit hidupnya. Bukan hanya itu saja, tapi bahkan nanti wa nahsuruhu yawmal qiyamati a'ma. Dia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Gak bisa tahu lagi mana siratal mustaqim. Dia gak tahu jalan siratal mustaqim, gak tahu. Dia gak tahu lagi melihat zatnya Allah, gak tahu. Dia gak bisa lagi memandang wajah indahnya Rasulullah, dia gak tahu. Kenapa? Allah tampilkan dia dalam keadaan buta di yaumil qiyamah. Walaupun di dunia dia boleh, tapi ketika dia berpaling dari Allah, maka Allah berikan 2 tadi. Sempit hidupnya di dunia, susah hidupnya di dunia, dan di akhirat dia dalam keadaan. Sholat yang 5 waktu jangan dianggap remeh, jangan dianggap ibadah biasa, jangan. Kagak ada satu ayat pun, kagak ada satu hadis pun yang membolehkan kita meninggalkan sholat, nggak ada. Dalam kondisi apapun, dimanapun, bagaimanapun, tidak ada yang memperbolehkan kita untuk meninggalkan sholat. Kenapa? Ini rantai mesti disambung terus. Bahkan lagi perang saja tetap disuruh perintah sholat, tidak hilang. Yang di sop pertama dia ruku, sop kedua berdiri. Itu dalam keadaan perang pun tetap sholat nggak boleh ditinggal. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, sholat sambil berdiri. Oh, berdiri nggak kuat, rematik, boleh kita sholat sambil duduk. Duduk juga nggak kuat, ambeien. Sholat sambil berbaring. Berbaring pun
kagak kuat, apakah boleh kagak sholat? Nggak bisa, tetap sholat walaupun dengan isyarat mata aja yang berisyarat Allahu Akbar, semua pakai isyarat. Mentang-mentang sakit keras terus nggak boleh sholat? Enggak, tetap sholat. Kalau pakai isyarat mata juga nggak bisa, ya berarti kita sholatin aja udah. Dia udah nggak bisa sholat, ya kan? Jadi kagak ada istilah rantai ini harus diputus dalam kesibukan apapun. Lagi ibu-ibu nih, kalau dibikin kawinan, kalau udah mulai bikin kawinan sebelum subuh udah dandan, giliran masuk sholat subuh ada sholat, lebih sayang sama pedangnya. Iya, kecintaan yang kuat kepada Allah, karena kita milik Allah, suami milik, istri milik, anak milik, harta milik, jabatan milik, semua milik Allah. Makanya giliran kita mau pergi kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru ngaku kita dari Allah, kita pulang lagi sama Allah. Lah kemarin kemana? Pakai belakang lupa. Jadi kita semua ini akan kembali kepada Allah. Kita sedang berjalan saja, jalan melewati alam demi alam, dari alam arwah ke alam rahim, dari alam rahim ke alam dunia, dari alam dunia ke alam barzah, alam kubur, dari alam kubur ke alam akhirat. Cuma mampir ke terminal aja. Makanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah kembali lagi kepada Allah. Kalau kembali kepada Allah diterima sama Allah kan enak. Tapi kalau kembali kepada Allah terus kagak diterima, diusir sama Allah, bahkan itu yang paling menyakitkan. Jadi kita ibu sekalian milik Allah, pemilik adalah Allah. Ibu, istri itu cuma hak guna pakai doang. Suami hak guna pakai, anak hak guna pakai, harta hak guna pakai, jabatan hak guna pakai, cuma hak guna pakai doang. Ketika pemiliknya mau ambil, ya udah kita nggak bisa tahan, orang bukan pemilik. Jadi begitu ya, jangan sampai kita lupa, karena tiap hari kita udah janji. Kadang-kadang kita ini suka lupa apa janji. Janji kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya sholat saya, ibadah saya, hidup saya, bahkan mati saya semata-mata karena Allah. Ini kan janji kita. Kalau kita udah janji seperti itu, rantai jangan diputus. Yang paling gampang disambung rantai sama Nabi Muhammad itu adalah lewat salawat yang kita sampaikan. Karena kata Nabi, man shalla alaihi salatan wahidah sallallahu alaihi biha hasanah. Siapa yang bersolawat kepada aku sekali saja, maka Allah akan bersolawat buat dia 10 kali. Kita ngasih 1, Allah kasih 10. Yang untung siapa? Dengan 1 salawat kita dapat 10. Yang untung siapa? Yang untung kita. Kita bersalawat kepada Nabi 10 kali, maka Allah akan bersalawat kepada kita 100 kali. Yang untung siapa? Kita kasih Nabi cuma 10, kita dapat 100. Jadi artinya lewat salawat, Bapak Ibu sekalian, ini ibarat gelas yang berisi air yang sudah penuh. Kira-kira kalau gelas ini sudah isi air penuh, terus habis isi lagi, dia masih mau nampung apa kagak? Dia sudah kagak bisa nampung lagi. Kenapa? Sudah penuh. Lalu air yang kita
disiramkan ini kemana? Tumpah ke bawah, tumpah semuanya. Itulah yang namanya keberkahan. Nabi Muhammad, seandainya kita semua satu kota Tangerang kagak mau bersolawat kepada Nabi, anti sama maulid, kagak mau bersolawat kepada Nabi, nggak ngaruh, nggak mempengaruhi atau menurunkan derajat Nabi, nggak bakal. Kenapa? Karena derajat Nabi sudah penuh dengan sholawatnya Allah dan sholawatnya para malaikat. Cukup dengan sholawat Allah itu sudah penuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Sampaikan salawat dan salam kalian kepada beliau. Kita disuruh oleh Allah untuk nyambung rantai sama Nabi Muhammad, itu nyambung rantainya lewat salawat. Bukan Nabi Muhammad butuh salawat kita. Jangankan kita orang Tangerang, seluruh dunia kagak mau bersolawat sama Nabi. Nabi gak pernah turun derajatnya. Kenapa? Karena yang bersolawat kepada Nabi adalah pencipta dunia dan pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatullah ala buat diri kita, keberkahan buat anak-anak kita, keberkahan buat keluarga kita, keberkahan buat pekerjaan kita, keberkahan buat jabatan kita, keberkahan buat harta kita. Orang yang kepengen berkah hartanya, berkah usahanya, berkah anak-anaknya, banyakin aja udah sholawat. Ada yang nanya, Habib, sholawat yang bagaimana yang kita baca? Sholawat banyak macamnya. Ada sholawat Ibrahimiyah yang kita baca di dalam sholat, ada sholawat Fatih, ada sholawat macam-macam. Habib bilang kalau dari dulu saya Habib sering diijazahin seperti yang diijazahkan oleh guru-guru Habib, oleh ulama-ulama besar, itu mereka mengijazahkan sholawat Nabiyah. Jadi kalau lagi ada kita menghadapi satu masalah yang kita kagak sanggup lagi nyerah kita, maka kita buka aja sholawat Nabiyah. Berapa banyak? 4.444 kali. Banyak apa dikit? 4.440. Banyak apa dikit, Bu? Ibu dikasih duit 4.000 banyak gak? Giliran duit dikit, giliran sholawat banyak. Pantes kagak berkah. Sholawat Nabiyah 4.444. Habib kalau baca sendirian sehari semalam belum rampung. Ya jangan baca sendiri, kumpulin aja orang-orang susah, ya, yang paling pengangguran, yang
pada belum dapat jodoh, yang pada belum dapat kerja, kumpulin tuh sampai 100 orang. Ya, jadi yang susah-susah semua kumpulin. Tiap malam Senin rame-rame baca selawat Nadia. Berarti kalau 4.444 dibagi 100 orang, satu orang kebagian 44. Kan dikit kan? 44 nggak sampai 1 jam rampung. Tiap malam Senin. Kata ibu, masalahnya ngumpulin orangnya. Ngumpulin aja yang banyak utangnya, yang kreditan kagak lunas-lunas. Itu aja dikumpul-kumpulin. Yang sampai hari ini belum dapat jodoh, gak laku-laku, kumpulin. Yang begitu-begitu supaya cepat dapat berkahnya. Selama Nadia itu ijazah para ulama semua. Makanya Habib selalu rutin di pesantren. Kalau lagi mau menghadapi masalah apapun juga, anak-anak juga boleh baca. Baca selama Nadia 5 waktu pada baca. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman kamman ala sayyidina Muhammadin tanhalu sekali lagi Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman
sayyidina tanhalu bihil uqadu wa tanfaridu wa tuqqa bihil hawaiju wa tunadu wa husnul wa yustasqal biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin yang hadir malam ini 2.000 orang dikali 3 udah berapa ya? 6.000 udah lebih dari 4.444. Insya Allah berkah semua. Berkah dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid ini Allah nambah iman kita. Amin. Allah menambah Islam kita. Allah tanamkan rasa mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah kasih keberkahan buat hidup kita, keberkahan kampung kita, keberkahan masyarakat kita, keberkahan anak keluarga kita. Allah jauhkan kita dari segala balak dan musibah. Allah jauhkan kita dari segala fitnah-fitnah dajjal, dan Allah juga jauhkan kita semua dari segala keburukan-keburukan yang berasal dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia. Dan mudah-mudahan seandainya sewaktu Allah mau ingin panggil kita, mudah-mudahan kita semua dipanggil dalam keadaan husnul khatimah di sirril Fatihah. Dan terakhir Habib ingin ijazahkan satu ijazah yang dari kakek Habib mengijazahkan ini buat penjagaan diri kita, ya, 24 jam mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang selalu Habib suruh santri-santri Habib di pesantren, baca habis subuh dan baca habis isya. Subuh Allah jaga sampai isya, baca di isya Allah jaga sampai subuh. Sekarang Habib mau kasih semua ijazah dari kakek buyut Habib ini buat Bapak Ibu sekalian. Diikuti ya. La ilaha illallah, al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah, al-mahmud fi kulli makan, la ilaha illallah, al-mazkur fi kulli lisan, la ilaha illallah,
وسلم والحمد لله رب العالمين. Kalau Habib bilang azaztukum, semua jawab qabiltu. Azaztukum, azaztukum, azaztukum. Al-Fatihah. Ya, ya. Sebelum turun, Habib kasih pengumuman buat Bapak Ibu sekalian yang punya waktu, punya kesempatan. Tanggal 13 November hari Ahad pagi, tabligh akbar Maulid Nabi Muhammad sekaligus juga haul daripada Syekhul Qutub Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang tadi baru kita baca Dzikrul Jalalahnya. Jadi kalau yang mau hafal tinggal buka Google Dzikrul Jalalah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Nah itu bisa di-print, bisa jadikan bacaan, tempel di rumah, baca tiap waktu tiap saat. Sekaligus haulnya beliau pada tanggal 13 November Yaumul Ahad dari jam 8 pagi sampai selesai jam 12 siang biasanya. Sebelum jam 12 sudah rampung. Dan di antara jamaah yang paling banyak datang ke sana itu dari Pucung, di Pondok Pucung ini paling banyak juga. Ya paling banyak. Karena dulu kakak saya Ustadzah Syarifah Alawiyah itu banyak misi di daerah sekitar ini, Karangtengah, Pondok Pucung semuanya. Jadi sambil datang ke sana hadir maulid dan juga ikut haul, dan murid-murid yang Ustadzah Syarifah itu sambil ziarah biasanya. Demikian, mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Allah mudahkan urusan, langkahnya gampang ke sana. Amin ya rabbal. Kalau demikian kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu yuwaffiquna fima yuhibbu wa yarda. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.